Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Diseminasi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Ade Sunarta. Saya dari SDN 3 Kesik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di samping kanan saya yaitu pengajar praktik saya Ibu Yayah Komariah MPD, dan sebelahnya lagi fasilitator saya yaitu Bapak Haji Sahroni SPD. Pada video kali ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata saya kepada rekan-rekan saya di sekolah. Materi yang akan disampaikannya yaitu diantaranya budaya positif, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, proses pembuatan keyakinan kelas, contoh-contoh video, dan penguatan pemahaman melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM, dan juga tanggapan dari kepala sekolah dan dari rekan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kesik. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru-guru hebat. Pertama-tama bolehlah kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang insya nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ade Sunarta SPD. Salam tetap kita tercurahkan kepada dosa kita Nabi Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati dan mengharapkan, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, di mana acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga yaitu sambutan dari beberapa sekolah, yang keempat itu acara inti yaitu pemaparan materi, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Untuk ujiannya Ibu Emi mangga. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Bu Guru. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu anggota atau komunitas diseminasi yang mana bentar lagi akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, yaitu Bapak Ade Sunarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas dan mendukung rekan kita ini dalam menjalankan tugas dan yaitu dalam program calon guru penggerak. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, kekuatan, serta ketambahannya dan kelancaran sampai beliau berhasil lulus dalam pendidikan calon guru penggerak ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai mungkin pesan, kemudian dukungan, support juga dari saya sebagai kepala sekolah SDN 3 Tasik ini, diharapkan atau himbauan kepada Bapak Ibu yang belum ikut dalam kegiatan ini, semuanya diharapkan dapat ikut serta dalam mengikuti tes berikutnya angkatan 11, dan insya Allah Bapak Ibu bisa seperti rekan-rekan kita menikmati dan merasakan bagaimana belajar di CGP, dan semuanya indah, semuanya positif, semuanya masukannya luar biasa membangun diri pribadi kita, dan insya Allah akan berimbas kepada peserta didik, di mana itu salah satu yang tidak bisa kita dapatkan dari pendidikan-pendidikan yang lain. Kali ini yaitu tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Sunarta SPD. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini beliau tidak ada gangguan dan tidak ada halangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita semua, saya ucapkan terima kasih atas antusias dan dukungannya kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah merupakan salah satu support dan perilaku positif juga, karena kita dengan ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh semangat mendukung teman kita dalam menjalankan kegiatan program yang akan diselesaikan oleh Pak Ade. Dan insya Allah nanti siapapun yang akan terlibat berikutnya akan seperti ini. Kita akan mendorong, mendukung dengan apa dan upaya bagaimana, apa yang kita mampu, apa yang kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan yaitu kualitas pendidikan di sekolah kita. Mungkin pesan dan sambutan awal untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala sambutannya dan supportnya kepada kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang belum ikut CGP bisa menyusul. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, acara pemaparan materi diseminasi modul 1 budaya positif oleh Bapak Ade Sunarta, CGP Angkatan 9. Waktu tempat kami persilakan. Mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bapak Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan sehat, diberikan berbagai macam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mewujudkan rencana kita, yaitu melaksanakan acara diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagaimana dapat syafaatnya. Bapak Ibu Guru Hebat, sebelum acara ini dimulai, supaya kita lebih rileks, kita ada speaking SD ya Bapak Ibu. Speakingnya kita biasanya saya melakukan speakingnya supaya siswa itu semangat. Biasanya tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, baru bersuara. Marilah kita siap belajar. Gimana Bapak Ibu, siap ya? Mohon semangat mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari, tepuk bersuara. Marilah kita siap belajar. Mantap. Baik Bapak Ibu, kali ini saya insya Allah akan menyampaikan materi dari awal. Ya, diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Adi Sunarta, saya dari SDN 3 Gesi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Dan perkenalkan juga ini yang sebelah saya, ya Ibu Dayah Komariah, pengajar praktik saya, dan juga di sampingnya Pak Haji Saromi SPD sebagai fasilitator saya yang selalu membimbing saya dalam kegiatan CGP. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita akan membahas modul 4 yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin tanpa hukuman dan hakim. Ya. Biasanya kan kita tentu saja ingin muridnya disiplin, bertanggung jawab, ya. Tetapi kan apabila ada kesalahan-kesalahan, ya, kita biasanya ya memberikan hukuman atau hal-hal lain, Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena seperti itulah dulu kita dididik oleh guru-guru kita. Karena dulu itu waktu kita belajar itu era zaman kolonialisme. Jadi seperti itulah. Nah, tapi sekarang berhubung ada, alhamdulillah setelah kita mempelajari modul baru yaitu pembelajaran Ki Hajar Dewantara, ada pencerahan. Ya. Ini budaya positif ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas sekolah, dan juga segitiga restitusi. Bapak Ibu, budaya positif ini yang tadi sudah disebutkan ini akan terbentuk apabila kita sudah melakukan disiplin positif, kemudian posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Maka insya Allah budaya ini
akan ada budaya baru. Budaya baru apa? Budaya yang diharapkan oleh semua pihak, yaitu nanti siswa-siswa kita diharapkan nanti memiliki karakter-karakter yang baik, karakter tanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, saling menghormati, kemudian karakter-karakter baik, sehingga nanti anak itu akan timbul kesadaran baru. Ya, ini menjadi harapan kita, ini sebuah konsep. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita ada perbaikan-perbaikan, ya. Ada perbaikan-perbaikan sehingga awalnya kita melakukan keyakinan, tapi lama-lama menjadi kebiasaan anak. Kebiasaan anak menjadikan karakter menjadi budaya. Seperti di sekolah kita. Awalnya sekolah kita masuk setengah 8, tapi kita berupaya masuk jam 7. Awalnya berat, tapi karena sudah terbiasa, maka hari ini kita merasa nyaman, tidak terganggu, kita bisa melaksanakan dengan baik. Jadi ini merupakan budaya positif. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi diseminisasi. Motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia ini ada 2 aspek yang mendorongnya. Ya. Di antaranya yaitu ada aspek luar atau eksternal. Ya. Ada juga yang timbul dari dalam sendirinya, yaitu aspek internal. Yang motivasi eksternal ini biasanya ya ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, maksudnya begini, siswa bisa berperilaku baik karena dia takut dihukum. Wah, kemarin saja saya dihukum, maka saya nggak mau lagi lah, gitu. Nggak mau kesiangan lagi lah, tidak mau bolos lagi lah. Ya, jadi karena adanya hukum, berarti penyebab ini adalah siswa itu masih motivasinya motivasi eksternal. Atau ini yang kedua nih, mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Mungkin di kelas 1 atau di kelas Bapak Ibu guru kelas berapapun ya kan, ada siswa kata ibu gurunya, siapa yang dapat yang nomor 1 sampai 10 betul semua, maka akan Bapak kasih permen. Nah, anak termotivasi dengan baik, ya. Tetapi motivasi anak melakukan tugas sebaik-baiknya itu karena dimotivasi oleh guru akan mendapatkan hadiah imbalan. Nah, dalam pendidikan motivasi ini pun memang baik, tetapi itu bukan yang terbaik. Artinya bukan motivasi yang mendidik, ya, karena anak berlaku seperti itu karena ingin hadiah, ya, karena ingin imbalan. Nah, bagaimana motivasi yang baik ini? Nah, ini motivasi yang internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, bagaimana kita supaya motivasi ini tertanam baik pada diri kita sebagai guru maupun juga pada murid. Jadi murid berperilaku baik, murid berperilaku bertanggung jawab dengan sikap-sikapnya, itu menjadi karakter, menjadi sikapnya. Sehingga apabila dia melakukan hal yang tidak baik, dia akan tidak merasa nyaman dengan sendirinya. Jadi berarti kalau sudah menjadi karakter, dia sudah menyadari dirinya, baik kita ataupun siswa, seperti kita misalkan melaksanakan sholat 5 waktu, ya itu, ya kalau sudah terbiasa, oh iya ternyata sholat itu nikmat, ya ternyata berbuat baik itu nyaman, enak gitu. Menjeda dulu, Bapak Ibu. Ya, lanjutkan Bapak Ibu guru ya. Ya. Jadi kalau kebaikan-kebaikan itu sudah bisa menikmatinya, kita berbuat baik ternyata menimbulkan kebaikan, kita mengasihi anak dengan tulus tanpa apapun, maka walaupun itu berat, walaupun itu dipandangnya orang yang rumit, tapi kita menikmatinya. Ya, gitu. Dan memang ya seyogianya hidup ini kita harus dinikmati. Ya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, artinya kita melakukan posisi kontrol terhadap murid
Yang satu yaitu penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat memantau. Yang lima manajer. Yang mana yang penghukum? Kita mengontrol siswa kita. Kemudian siswa kita melakukan hal-hal yang melanggar peraturan. Kemudian, kita menyetrap. Misalkan karena anak ini berantem, kita suruh berdiri di depan, gitu ya. Bisa saja kan? Ya mungkin saja seperti gitu kan. Atau ada siswa yang tidak mau olahraga, tanpa ditanya lagi oleh ibu gurunya atau oleh pak gurunya dijemur. Nah, itu berbentuk hukum. Kemudian nomor 2, merasa bersalah. Siswa misalnya melakukan kesalahan berulang kali, lantas kita protes. Saya kan sudah bilang berkali-kali, kenapa kamu masih berbuat begitu juga? Nah, ini kan membuat anak merasa bersalah. Jadi ucapan-ucapan guru seperti itu terhadap siswanya itu merupakan posisi kontrol sebagai merasa bersalah. Ada juga yang sebagai teman. Sebagai teman mungkin bisa saja, tetapi keefektifannya nanti ke depan tidak akan ada perubahan. Sama juga seperti pemantau. Pemantau itu hanya menyebutkan kesalahan-kesalahannya tanpa memberikan solusi. Tapi dia menyebutkan, kamu sudah begini, solusinya bagaimana? Tidak ada. Nah, bagaimana yang baik? Nah, kebetulan kita ini sebagai guru, sebagai guru didik, kita posisikan kita sebagai manajer. Nah, bagaimana kita sebagai manajer? Simak selanjutnya. Nah, kita melakukan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah, itu ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter lebih baik. Apa saja segitiga restitusi itu? Ya, diantaranya yaitu next. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Nomor 1 yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Validasi tindakan yang salah artinya kita menanyakan kepada siswa kita, mengapa kamu atau Anda berbuat seperti itu? Tolong ceritakan alasannya supaya tahu ya, karena kan kita tidak tahu. Jadi pasti anak berbuat sesuatu itu ya ada alasannya. Ya, seperti kita berbuat apapun pasti ada alasan. Ya, itu validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan kita validasi dulu. Nomor 2, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu artinya ketika anak merasa bersalah, ya, kita perbaiki. Perbaiki apanya? Perbaiki perasaannya supaya rasa bersalah itu tidak menghantui dia, tidak ada pikiran-pikiran negatif dia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalimat-kalimat yang baik. Ya. Misalnya ketika anak berbuat salah, oleh kita ditanyakan dulu apa kesalahannya. Setelah anak menceritakan, ya, kita obatin. Oh iya, Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan. Ya. Yang lain juga sama pernah melakukan kesalahan. Nah, adik ini melakukan tindakan seperti itu ya masih mending baik. Apalagi bisa lebih baru lagi gitu. Sehingga anak itu merasa terobati. Nah, tapi tidak cukup di situ saja, kita juga lakukan, yaitu nomor 3, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita kembalikan kepada tujuan kita. Tujuan kita itu membuat peraturan atau dulunya tata tertib, kemudian dibuat keyakinan kelas. Awalnya ya, kemudian dijadikan disiplin atau keyakinan kelas. Nah, anak tahu
hal-hal apa yang dilanggar kita tanyakan kepada anak. Tahu tidak kita punya peraturan atau punya keyakinan hal apa yang dilanggar? Gitu. Jadi ini menanyakan kepada anak akan kesalahannya. Jadi anak menyadari kesalahannya, lantas kita berikan anak supaya bagaimana agar dia memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Sehingga anak nanti kemudian seorang guru membantu secara psikis supaya anak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Gitu. Di dinding untuk diketahui hasil kesepakatan kelasnya atau hasil keyakinan di kelasnya, yaitu keyakinan kelas yang ada di kelas saya pertama itu disiplin. Nah, disiplin ini kata-katanya disiplin tapi universal. Masuk kelas tepat waktu disiplin. Berpakaian rapi satu upacara berdisiplin. Kemudian misalnya disiplin jadi banyak. Nah, di antaranya misalnya sebelum pulang kelasnya harus rapi, harus bersih lagi, itu juga sama disiplin. Kemudian selanjutnya yaitu sopan santun. Sopan santun. Selanjutnya lagi yaitu percaya diri. Nah, percaya diri ini jadi kalau di peraturan kelas misalkan siswa yang mau menyampaikan pendapat atau bertanya, tangannya diacungkan misalnya dalam kalimat. Tapi di sini di dalam kalimat kata-kata universal keyakinan kelasnya yaitu percaya diri. Kemudian selanjutnya yaitu peduli kebersihan. Nah, peduli kebersihan juga ini termasuk keyakinan kelas. Kemudian bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini kata-kata universal juga. Bisa saja kalimatnya misalnya siswa mengembalikan buku kepada tempatnya. Perilaku siswa itu perilaku yang bertanggung jawab. Atau siswa yang meminjam alat-alat dari temannya dikembalikan lagi. Itu juga perilaku yang bertanggung jawab. Ini akan kita coba disosialisasikan siswa supaya kata-katanya lebih simpel. Selanjutnya yaitu religius. Ya. Nah, dalam peraturan kelas misalnya sebelum belajar dan setelah belajar kita berdoa. Itu masih berbentuk kalimat. Nah, kalau kata-kata universalnya religius. Jadi religius itu kata-katanya masih universal, masih banyak diterjemahkan. Atau misalkan pagi-pagi kita berdoa, misalkan ada Jumat berselawat, kemudian ada amal, Jumat beramal, nah kalimatnya banyak, maka kita simpulkan itu religius. Next, berikutnya. Nah, contoh video 1. Nah, ini ada video saya, video anak-anak saya yang dimana anak-anak saya itu melakukan kesalahan. Kemudian saya sebagai seorang guru akan bersikap seperti apa, nanti kita akan tanggapi bersama. Ya, ini kasusnya yaitu di kelas siswa melaporkan kepada saya bahwa ada seorang murid yang memanggil temannya dengan nama ayahnya, sehingga terjadi saling meledek-meledek dan ada yang menangis. Nah, ini sering terjadi ya di kelas kita, bahwa suka saling meledek-meledek orang tua atau saling bully. Nah, bagaimana cara kita menanggapi? Nah, tujuan segitiga sosial adalah menjadi murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Next. Pembuatan keyakinan kelas di sekolah. Ini penting sekali Ibu ya. Dulu kita membuatnya tata tertib sekolah. Kemudian juga kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, kata-katanya memang semuanya dari siswa, tetapi masih banyak berbentuk kalimat.
kalimat, misalnya anak masuk tepat waktu, anak menjaga kebersihan, anak tidak boleh saling membuli. Itu berbuat kalimat. Hal itu harus dilakukan oleh anak supaya anak mampu mengingat hal-hal baik yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, tetapi di sini ada hal baru yang lebih simpel, namanya keyakinan kelas, yaitu bentuk kata-katanya lebih universal. Artinya satu kata tapi mewakili berbagai kinerja kita. Nah, di sini Nah, sekarang ini kembali ke tadi ya, motivasi perilaku manusia. Baik kita sebagai guru maupun murid ataupun siapapun, dalam melakukan hal apapun pasti ada alasan. Di antaranya yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Orang akan melakukan hal apapun untuk mempertahankan kehidupannya. Yang kedua, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini maksudnya anak itu ingin bisa ini, bisa itu. Anak ingin bisa membaca, anak ingin bisa menulis. Ibu guru ingin bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Saya ingin bisa berbicara dengan lancar. Jadi ingin menguasai itu artinya ingin bisa sesuatu. Pasti dalam diri anak ada ingin bisa. Baik itu didorong oleh keinginannya yang bersifat motivasi internal ataupun eksternal. Kemudian kebebasan. Mengapa kebebasan? Nomor 4 ini kebebasan artinya setiap anak memiliki kegemaran masing-masing, memiliki kesukaan masing-masing. Ibu guru juga ya sama seperti halnya kita. Tidak ingin diatur, artinya ini sukanya sayur ini sukanya ikan ini. Jadi di sini sebagai manusia ingin bebas sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hobinya. Nomor 3 adalah kesenangan. Kesenangan artinya menikmati aktivitasnya. Tidak mungkin kan manusia melakukan hal yang membuat hatinya tidak suka. Pasti ingin membuat hatinya menyenangkan dirinya. Selanjutnya, ya. Kaitan materi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan disiplin positif, yaitu dengan menjalankan disiplin positif di kelas atau di sekolah, maka diharapkan akan terbentuk budaya positif sehingga akan memudahkan guru dalam mencapai visi, baik itu visi guru atau visi sekolah yang sudah disepakati, yaitu terbentuknya siswa yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang kelak mereka akan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan cita-cita mereka. Proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya, ini prosesnya. Jadi sebelum menjadi keyakinan kelas, awalnya saya membuat tata tertib. Awalnya membuat tata tertib, tetapi tata tertib ini ada kekurangannya. Bukan tidak baik, sama tujuannya ingin semuanya tertib baik. Kekurangannya apa? Siswa tidak dilibatkan. Nah, ketika tata tertib kelas ini siswa dilibatkan, maka ini namanya sudah berubah menjadi peraturan kelas. Peraturan kelas dalam pembuatannya melibatkan seluruh siswa. Tujuannya apa? Agar mereka mengetahui aturan-aturan di kelas itu bagaimana. Nah, kemudian dari peraturan kelas ini diubah lagi, berproses lagi, yaitu kesepakatan kelas ini lebih meningkat lagi. Mengapa lebih meningkat? Karena ini sudah disepakati, artinya sudah komitmen bersama. Apabila ada yang melanggarnya, pasti akan Pak Guru tanyakan, karena kita sudah berkomitmen. Nah, ini proses penyusunan keyakinan yang saya lakukan, yaitu saya bersama dengan siswa dari awal, dari ketika
tadi itu tata tertib, kemudian kesepakatan kelas, kemudian ini dirubah lagi menjadi keyakinan kelas. Nah, siswa yang menyebutkan, kemudian saya menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan itu beda, Bapak Ibu ya. Kalau keyakinan kelas itu kata-kata universal, jadi bukan kalimat Bu ya. Kalau kayak itu masih ada proses lagi. Kemudian setelah itu, setelah saya tulis, siswa membuat di poster ya untuk menuliskannya supaya mereka lebih ingat, ya. supaya lebih menikmati prosesnya. Lanjutkan Ibu. Kita refleksi. Dari kedua kasus di atas, guru melakukan restitusi dengan posisi kontrol guru sebagai manajer, ya, karena guru melakukan 3 langkah restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, menyetabilkan identitas, dan juga menanyakan keyakinan. Untuk menambah atau menguatkan, tapi sebelumnya sebelum kita lanjutkan lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tadi kontrol guru, keyakinan kelas atau restitusi. Kalau ada yang ditanyakan, ada yang masih belum paham atau ditanyakan atau menanggapi, dipersilakan dulu. Ya Pak. Ya. Terima kasih tadi paparannya begitu jelas supaya tentang posisi kontrol sebagai guru di sekolah, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Harusnya yang kita lakukan seperti paparan Pak Ade tadi, kita ini harusnya sebagai manajer ya Pak ya. Yeah. Nah, selama ini yang kita lakukan mungkin menghadapi masalah anak itu terkadang masih sebagai penghukum atau merasa bersalah. Nah, ada ilmu baru dari Bapak tadi yang seperti Bapak paparkan, kita ini harus sebagai manajer, jadi menanyakan dulu, mengidentifikasi dulu apa permasalahannya, dan kita bisa menyelesaikan masalah apa yang terjadi pada anak. Mungkin itu yang bisa saya pahami Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu atas terima kasih atas tanggapannya. Tapi betul ya Bapak Ibu guru, kalau saya kebetulan kan kelas tinggi, kelas 5, 6, anak itu sudah bisa diajak berkomunikasi. Tapi kalau kelas rendah, kelas 1, 2, 3 ya, fasenya itu berbeda. Mungkin Bapak Ibu guru akan menerapkan yang bagaimana, atau sebagai teman atau sebagai apa gitu. Ya, karena apa? Karena kan posisinya kita yang penting yang terbaik. Ya. Takutnya anak belum bisa diajak berkomunikasi dulu, takutnya anaknya belum tahu. Tapi kita tadi biasanya anak itu sudah siap belajar. Ya kan? Anak kelas 1 sudah kita bisa tanya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, jadi kita gali dulu ini. Ada pengalaman Pak, Ya. kemarin itu kunjungan Pak Pasil. Nah, kebetulan kata Pak Kepala Sekolah, nanti Pak Pasil itu masuk ke ruangan kelas 1 katanya, untuk melihat-lihat pembelajaran yang terjadi di kelas saya. Nah, pada saat saya tinggalkan, si anak itu ternyata bermain dulu sama temannya. Terus katanya bukan dipukul, biasa bercanda terlebih dahulu, kemudian terjadilah tragedi menangis itu. Padahal yang memukul itu dia gitu, tapi yang menangis juga dia gitu. Terus iya, pada saat itu apalagi kondisinya Pak Pasil mau ke kelas juga ya. Nah, kebetulan saya juga itu menerapkan seperti Pak Ade. Pertama apa yang harus saya lakukan? Saya merangkul dia terlebih dahulu, membawa dia ke kursinya terlebih dahulu. Tenangkan dulu. Iya, apakah itu juga termasuk restitusi mungkin ya? Iya, restitusi. Terus
bahwa dia mau belajar. Nah, itu. Ya, terima kasih Bu Neng ya. Jadi ya Bu Neng juga sama, sudah melakukan kontrol yang baik ya. Artinya sudah menenangkan, kemudian psikologinya sudah siap satu untuk belajar, karena tiap-tiap manusia berbeda-beda dalam mengolah emosinya. Ada yang cepat baik, ada yang memang lama. Ya, ini berkaitan dengan karakter ya. Tapi yang penting kita melakukan yang terbaik buat anak. Apalagi misalkan memang di SD ini tujuannya mengembangkan seluruh kemampuan anak, bukan saja otaknya tetapi fisiknya. Jadi apabila anak itu bermain, apabila anak bisa kejar-kejaran, itu hal yang wajar. Lain lagi kalau dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa ribut-ribut, lain lagi, karena orang dewasa itu udah beda, udah karakter terbentuk. Kalau anak-anak itu memang semua kemampuannya itu alami, harus berkembang, fisiknya, kognitifnya, karena dipengaruhi oleh 3 itu ya. Misalkan ada anak yang auditory, ada anak yang kinestik, ada anak yang visual. Tetapi itu hanya hasan. Dalam kenyataannya memang anak itu semuanya kita harus kembangkan. Kembangkan apanya? Fisiknya. Makanya anak itu sudah dunianya, dunia anak itu dunia bermain, dunia bersenang-senang, dunia happy. Jadi kalau ditanya benar, apa kita mau belajar? Mau bersenang-senang, gitu aja. Anak-anak hari ini kita mau apa ini? Mau bersenang-senang. Coba Bapak mau nanya ke Bapak Ibu Guru ya. Bapak Ibu Guru, kita mau apa hari ini? Mau bersenang-senang. Ya seperti itu. Jadi anak itu bersenang-senang, sehingga melakukan hal apapun senang. Jika hal itu dilakukan senang, maka waktunya tidak terasa, materi tidak terasa berat, karena dilakukan dengan senang. Ya, itu karena pengaruh pikiran-pikiran positif ya. Ya. Selanjutnya untuk memperkuat ya, mungkin ada penguatan. Kita lihat di PMM supaya ini baik memperkuat saya maupun memperkuat Bapak Ibu. Kita lihat di PMM bagaimana ini kenapa ya namanya dipanggil seorang? Bapak ingin tahu alasannya kenapa ya? Oh iya, biasa saling mengejek ya. Menurut Nabi itu baik tidak? Tidak baik, saling mengejek itu tidak baik ya. Apa yang Nabi rasakan setelah cerita ini? Merasa menyesal, merasa bersalah juga. Iya, Nabi semua orang pasti melakukan kesalahan. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting kita bagaimana cara ke depan kita memperbaikinya. Ya. Kira-kira pelanggaran kreativitas apa yang Nabi lakukan? Tidak boleh membuli. Ya, Nabi juga sudah tahu tidak boleh membuli. Bisa tidak kita tindakan apa ke depan supaya lebih baik lagi? Minta maaf terus. Nabi yang harus balik lagi. Ya. Mereka pada tidak akan balik lagi. Sampai kapanpun insya Allah tidak akan balik lagi. Baik, mudah-mudahan saya juga memperbaiki diri, berangkat dengan baik. Silakan kembali ke Bapak ya. Itu video 1. Untuk membandingkannya atau untuk menambah pengetahuan lagi, saya buat lagi video yang kedua. Baik. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yugi masuk. Baik. Tahu tidak apa sama Bapak dipanggil? Apa yang baik dirasakan sama Bapak di
membangun masa depan supaya lebih baik. Bisa kapan mulainya? Besok pagi lagi tidak akan mulai lagi. Ya mudah-mudahan hari ini menjadi pembelajaran buat kita. Ya kembali lagi dan lebih lagi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Dari video tadi, ya, 2 video tadi, saya sebagai guru terhadap siswa, mungkin kalau misalnya, apalagi kalau situasi emosi kita sedang kurang baik, bisa saja kita apabila misalkan merasa tidak cocok melakukan hukuman atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi sebagai pendidik, ada hal terbaik, yaitu dengan cara restitusi. Dengan cara yaitu yang pertama menanyakan keyakinan, yaitu validasi kesalahannya apa, kemudian stabilkan mereka bahwa semua orang atau saya atau bapak juga melakukan kesalahan. Baru setelah itu kita bagaimana langkah terbaik akan kita lakukan supaya kedepannya lebih baik. Jadi posisi yang dilakukan ini adalah namanya restitusi sebagai manajer. Positif. Boleh diklik boleh memaksa dulu Ibu. Ya. Yang ini dulu ya. Kalian semua wajib ikut renang. Anak-anak, kalian harus ikut les privat sama ibu ya. Ini kan gampang, masa gitu aja nggak bisa? Pernahkah ibu dan bapak guru waktu kecil dulu mengalami dipaksa untuk melakukan suatu aktivitas? Atau mungkin sebagai guru dan orang tua pernah memaksa anak atau murid kita? Memaksa terkadang bisa berhasil, setidaknya untuk jangka pendek. Mungkin anak pada saat itu akan melakukannya karena rasa takut. Namun, ada dampak jangka panjang yang mungkin tidak kita sadari, ibu dan bapak guru. Perilaku tidak akan jadi kebiasaan dalam jangka panjang. Perilaku itu hanya akan dilakukan jika ada paksaan dari luar. Karena perilaku tersebut bukan muncul dari kesadaran internal. Kedua, akan hilang ketertarikan bahkan muncul antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan. Misalnya anak yang dipaksa les musik, mungkin malah akan muncul antipati pada musik. Bukan karena musiknya, tetapi karena pemaksaannya. Yang ketiga, kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. 3 dampak pemaksaan yang ibu dan bapak guru saksikan tadi tentu saja bertolak belakang dengan perilaku disiplin yang kita harapkan. Ki Hajar Dewantara menyiratkan bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka diperlukan disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal yang sama diungkapkan oleh Diane Gozen, bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Sebagai pendidik, kita sebaiknya menerapkan cara-cara yang lebih positif ketika meminta murid melakukan sesuatu tanpa harus memaksa. Di antaranya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengajak atau mendorong murid melakukan kegiatan yang membuat mereka senang. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasinya. Dan yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, ibu dan bapak guru, sekarang mari kita refleksikan bersama. Apakah kita cenderung memaksa murid untuk patuh mengerjakan sesuatu?
Atau dengan kita melakukan cara-cara lain yang membuat murid merasa senang dan dihargai dalam mengerjakan sesuatu. Bagaimana rasanya ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Lalu, cara seperti apa yang ingin Ibu dan Bapak Guru praktikkan di kelas? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, tadi ada penguatannya dari video bahwa dipaksa, namanya anak kecil mungkin mengikuti. Karena apa? Karena dipaksa, tetapi hal ini akan berakibat buruk pada masa depannya. Mengapa? Karena mereka melakukan itu bukan pada kesenangan. Jadi jangan dipaksa dulu, mestinya anak itu diajak berkomunikasi dulu. Itu pendapat tadi. Untuk selanjutnya, Saat menjadi murid, sebagian dari kita pernah merasakan hukuman. Hukuman berlari keliling lapangan, berdiri di depan kelas, dicap sebagai pemalas, bodoh karena tidak bisa menjawab soal-soal, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak Guru, apakah praktik-praktik tersebut masih terjadi di kelas kita saat ini? Menurut James Quinn Wilson dalam bukunya The Moral Sense, menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Level pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Level kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Level ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Ketiga level alasan tersebut menunjukkan motivasi kita dalam berperilaku. Pada materi ini, kita akan membahas motivasi perilaku level pertama, yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya loh Ibu dan Bapak Guru. Rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi-emosi negatif. Hukuman membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras menghindari rasa sakit itu. Fokus pada rasa sakitnya. Sebagai guru, kita juga menghindari rasa sakit dan hukuman, bukan? Sebagai contoh, seorang guru datang mengajar tepat waktu. Maka motivasinya bisa saja. Yang pertama, menghindari ditegur kepala sekolah di hadapan guru-guru lain pada saat rapat. Atau yang kedua, menghindari dari perasaan bersalah yang muncul karena dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangannya. Nah, sebagai pendidik, sebaiknya kita berhati-hati dalam menyikapi perilaku murid agar dapat menanganinya dengan tepat. Tidak hanya solusi praktis yang sifatnya sementara, namun juga menyadarkan akan akibat dari perbuatannya. Hal ini akan membuatnya belajar dari kesalahan dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Jika Ibu dan Bapak Guru melihat murid menunjukkan perilaku buruk, coba lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasannya melakukan perilaku buruk tersebut. Yang ketiga, bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman dan rasa sakit. Ibu dan Bapak Guru, mari kita refleksikan bersama. Apakah kita sudah menyikapi perilaku murid dengan tepat? Apakah kita memahami perilaku yang ditunjukkannya? Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar dapat mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Selamat belajar Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.
Bapak dan Ibu guru hebat. Tadi kita sudah melihat lewat PMM bagaimana itu efek dari hukuman, bagaimana efek dari menyalahkan anak. Nah, nanti insya Allah kita bersama-sama akan menggali lebih jauh secara pribadi di PMM, baik itu modul disiplin ataupun modul-modul yang lainnya yang akan menambah wawasan kita untuk menambahkan kompetensi kita sebagai ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya sudah pasti, tentu itu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih atas partisipasinya dan atas segalanya, atas pengorbanan waktunya yang sudah diindikan pada kesempatan hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ade Terima kasih kepada Bapak Ade Sunarta SPD yang sudah memaparkan materinya. Semoga apa yang sudah beliau paparkan tadi bisa benar-benar ilmu buat kita tentunya. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Tuan Guru, khususnya Kepala Sekolah yang sudah menyukseskan acara pada hari ini. Dan saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesarnya apabila dalam mengarahkan acara tadi banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Akhir kalam untuk penutup, marilah kita baca bersama-sama hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa kami persilakan kepada Ibu Dina. Untuk Ibu Dina kami persilakan. Bapak aja. Untuk penutup, marilah kita membacakan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Ade Sebudin. Untuk waktu kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan berjalan acara ini kita telah sukses dan Pak Ade sebagai narasumber sudah berhasil menyampaikan apa yang ingin disampaikan dan harapnya mudah-mudahan jadi hikmah buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ala jamaah wa sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahil alamin. Amin. Alhamdulillah kafirin, alhamdulillah yang maha yaghfiru majidah. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biha bi amal wa laqad. Amin. Ya rabbi lana min al-jamil hajat. Allahumma salimna min kulli balai dunya wa anna bil akhirah. Allahumma ba'idna min kulli balai dunya wa anna bil akhirah. Amin. Allahumma atina wa tajmina wa tahlina wa silafatina hajatan min darhi min al-qubur. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fu anhum wa la tuhrimna ajrahum wa la taftinna wa tahwa wa rahman. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarri ma nas'aluka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syakaratil maut wa najatan minan nar wal akhirina inna lisab al-maghfir bihi wa bihi warhamna kama rabbina shagira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya rahmanur rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.